wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurgaini dari kelas A semester 4, Prodi PG PAUD FKIP Unhair Kota Ternate. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar statistik di bawah bimbingan dosen Ibu Nur Hasa Mahmud SPD MPD. Dan pada tugas UAS kali ini diminta untuk membuat suatu proyek, di mana dalam proyek ini saya mengajak teman saya yang bernama Sahruni Udin. Nah, pada proyek kali ini saya mengajak teman saya ini untuk berdiskusi mengenai hal yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, yaitu gejala penyakit campak pada anak dan apa pengaruhnya pada pendidikan anak. Seperti kita ketahui bahwa gejala penyakit campak adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus campak. Penyakit ini sangat menular dan biasanya menyerang anak-anak walaupun orang dewasa yang tidak pernah divaksin atau belum pernah mengalami campak juga berisiko terkena. Adapun gejala awal campak seperti demam, pilek, pegal linu, lemas, dan hidung sumbat. Nah, jadi di sini ada Sahruni. Halo, saya Sahruni yang akan berdiskusi pada pembahasan ini. Jadi, pembahasannya kali ini adalah tentang gejala penyakit campak. Jadi, campak adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus campak. Penyakit ini sangat menular dan biasanya menyerang anak-anak. Tapi walaupun penyakit campak ini biasanya itu menyerang anak-anak, akan tetapi jika ada orang dewasa yang tidak pernah divaksin atau belum pernah mengalami campak ini, bisa juga berisiko terkena campak gitu. Lalu gejala awalnya itu seperti demam, pilek, pegal linu, lemes, atau hidung sambat. Itu tadi misalnya. Nah, setelah muncul gejala awal seperti tadi itu, biasanya itu akan muncul ruam merah mulai dari wajah hingga ke bagian leher, kemudian bisa menyebar ke seluruh tubuh. Ruam tersebut juga awalnya itu seperti belang, keringatan, kemudian akan menyatu dan membentuk ruam yang lebih besar. Campak dapat sembuh dalam beberapa hari tanpa pengobatan, tetapi untuk meredakan gejala penderita disarankan untuk banyak minum air, air putih, mengonsumsi obat pereda demam, beristirahat yang cukup, dan berkonsumsi suplemen vitamin A sesuai dengan saran dokter. Nah, jadi selain campak ini sebagai salah satu penyakit, campak ini juga bisa berdampak pada pendidikan anak ketika ada anak yang terkena campak, yang biasanya itu pengaruhnya itu terhadap pendidikan anak biasanya dimulai dengan absensi sekolah, karena gejala campak dapat menyebabkan anak absen sekolah selama beberapa minggu, dan hal ini tuh mengganggu proses belajarnya. Selain itu, anak-anak juga akan terganggu konsentrasinya, dimana karena anak-anak ini akan mengalami demam dan gejala lainnya, dan dapat mengurangi konsentrasi, sehingga mengurangi konsentrasi anak ketika belajar. Selain itu, anak-anak juga kan pasti akan mengalami kelelahan, dan akhirnya produktivitas belajar anak itu akhirnya menurun, dan hal ini juga tidak tidak menutup kemungkinan untuk akhirnya itu akan menjadi komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Campak ini juga dapat menyebabkan komplikasi serius yang lebih memperburuk kondisi kesehatan anak dan mempengaruhi pendidikannya. Sebagai orang tua harus memperhatikan langkah-langkah penanganan jika anak terserang campak. Yang pertama, banyak beristirahat. Yang kedua, batasi kontak dengan orang lain. Yang ketiga, memperhatikan nutrisi dan makanan-makanan yang bergizi. Yang keempat, mandi teratur. Dan kelima, minum air putih yang banyak. Itu dia pembahasan singkat dari kita berdua. Terima kasih. Kesimpulan dari pembahasan dari video ini bahwa penyakit itu sangat berpengaruh pada pendidikan anak, karena ketika anak sakit, anak tidak bisa berkonsentrasi dan merasa kelelahan. Mungkin itu saja video dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.